Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Karina, Stanbook C201181414. Saya akan menjelaskan definisi pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut para ahli, yang pertama, Profesor Dr. P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang, yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum, undang-undang, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakannya pemerintahan. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Haji Rohman Suemitro, SH, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Yang ketiga, menurut Summer Ray M, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsionalnya, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat, Stanbook C201181155. Jadi saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu mengenai fungsi pajak. Jadi pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Adapun fungsi-fungsi pajak di sini yaitu yang pertama, fungsi anggaran atau budget air. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan bangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Dan yang kedua yaitu fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan biaya masuk yang tinggi untuk produk dari luar negeri. Dan yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien, dan yang terakhir yaitu fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayana NIM C201181437. Saya di sini akan melanjutkan materi mengenai hukum pajak. Hukum pajak adalah anak bagian dari hukum administratif. Meskipun ada yang menghendaki agar hukum pajak diberikan tempat tersendiri di samping hukum administratif, yang diartikan sebagai otonomi hukum pajak, karena hukum pajak mempunyai tugas yang bersifat lain dari hukum administratif, yakni hukum pajak dipergunakan juga sebagai alat
menentukan politik perekonomian. Selain itu, hukum pajak pada umumnya mempunyai tata tertib istilah tersendiri untuk lapangan pekerjaan. Adapun beberapa pengertian hukum pajak menurut para ahli. Yang pertama, menurut Santoso Protodiharjo, hukum pajak atau dikenal juga sebagai hukum fiskal merupakan aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah untuk mengambil kekayaan dari seseorang dan kemudian memberikannya lagi ke masyarakat dengan cara melalui kas negara. Menurut Bohari, hukum fiskal atau hukum pajak merupakan kumpulan dari peraturan yang dimana mengatur hubungan rakyat selaku pembayar pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Yang terakhir, ketiga, menurut Dr. Suparman Suhamidaja, hukum pajak merupakan hukum yang mengatur masalah perpajakan, di mana pajak tersebut yang akan meringankan biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian, Stambul J201-18280. Di sini saya akan menunjukkan materi dari teman saya, yaitu pajak. Poin pertama yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan ialah salah satu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan juga lain sebagainya. Baiklah, untuk poin kedua yaitu pajak pertambahan nilai. Di sini yaitu suatu pajak yang dikenakan atas konsumsi barang, kena pajak, atau jasa kena pajak. Di dalam daerah pabean dalam wilayah Indonesia, orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan oleh undang-undang PPN tersebut. Lanjut lagi ke poin ketiga, yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Selain dikenakan PPN atas pengkonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPN BM. Yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah ialah sebagai berikut. Di sini barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Andika, NIM C201-18388. Jadi saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai jenis-jenis pajak. Jadi di sini di poin keempat ada bea materai. Bea materai adalah sebuah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Dan poin kelima di sini ada pajak bumi dan bangunan, dalam hal ini PBB tertentu. PBB merupakan segala pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat, namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Contoh pajak. Di sini contoh pajak ada contoh pajak pemerintah pusat, yaitu seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Dan yang kedua ada contoh pajak pemerintah daerah. Di sini ada contoh pajak provinsi. Pajak seperti pajak kendaraan bermotor,
bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan. Juga di sini yang B, contoh pajak kabupaten atau kota. Jadi seperti misalnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan, dan lain sebagainya. Dan di sini ada juga ciri-ciri pajak, yaitu dipungut berdasarkan undang-undang. Yang pertama, yang kedua, tidak mendapatkan jasa timbal balik dalam kurung kontra prestasi perorangan yang dapat ditunjukkan secara langsung. Yang ketiga, pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Dan yang keempat, pemungutan pajak dapat dipaksakan. Dan yang kelima, selain fungsi anggaran, yaitu mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial, dalam kurung fungsi mengatur atau regulatif. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Andi Reja Handayani, Stambuk C2011835. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pajak. Yang pertama, dipungut berdasarkan undang-undang. Yang kedua, tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontra prestasi perorangan yang dapat ditunjukkan secara langsung. Ketiga, pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah. Yang keempat, pemungutan pajak dapat dipaksakan. Yang kelima, selain fungsi anggaran yaitu mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial atau fungsi mengatur regulatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Prata Ayunin, Stanbuk C201818154. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak terdiri menjadi 3. Yang pertama yaitu stelsel nyata. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu objek atau penghasilan yang nyata. Pemungutan dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Pajak lebih realistis, tapi baru dapat dikenakan di akhir periode. Yang kedua yaitu stelsel anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur undang-undang tanpa menunggu akhir tahun dan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya. Yang ketiga yaitu stelsel campuran. Ini merupakan salah satu kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun dihitung berdasarkan anggapan dan akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Perkenalkan, saya Muhammad Nur, Stambuk C201181138. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tarif pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis. Di antaranya yang pertama tarif progresif, yang merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Yang kedua, tarif degresif. Tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif, yang artinya tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang akan dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Jadi, jika persentasenya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil, melainkan jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Baik, yang ketiga itu tarif proporsional. Tarif proporsional itu adalah merupakan tarif yang persentasenya tetap, meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapapun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai 10% dan PBB-nya 0,5% dari berapapun objek pajaknya. Yang keempat yaitu tarif tetap atau tarif regresif. Tarif tetap atau tarif regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan.
seperti BA Materai dengan nilai atau nominal sebesar Rp3.000 dan Rp6.000. Pada dasarnya, tarif pajak dipungut berdasarkan atau sesuai dengan pengelompokan jenis-jenis pajak. Berdasarkan golongannya, pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya seperti pajak penghasilan. Yang kedua itu pajak tidak langsung, merupakan pajak yang bebannya bisa dialihkan oleh pihak lain, atau contohnya seperti pajak pertambahan nilai. Berdasarkan sifatnya, pajak terbagi dua sifat, yakni pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang melihat dan memperhatikan keadaan wajib pajak. Jadi, pajaknya berpangkal pada subjeknya, contohnya pajak penghasilan. Sedangkan pajak objektif memiliki arti sebaliknya, contohnya itu pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, atau bisa disingkat dengan PPNBM. Selanjutnya, berdasarkan lembaga pengutannya, lembaga pengutan pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajaknya digunakan untuk biaya pengeluaran atau biaya rumah tangga negara. Contohnya seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan BA Materai. Yang kedua yaitu pajak daerah. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah untuk biaya rumah tangga daerah. Pajak daerah itu sendiri dari pajak provinsi, contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, pajak kabupaten atau kota.